Ya, shalom, gue, grace, anugerah, unlimited, and encouragement. Anugerah Tuhan tidak terbatas dan encouragement, bahwa kebenaran firman Tuhan yang mendorong kita untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan bagikan kepada saudara pesan daripada firman Tuhan, di mana di dalam Bible itu banyak kata tentang 40. Kalimat 40 ini sebetulnya adalah pesan tersembunyi daripada firman, tuntunan, dan janji Tuhan di dalam Alkitab kita. Ada banyak kata 40. Dan sekarang saya akan membagikan berkat yang lain daripada 40 blessing di dalam firman Bible, dalam Alkitab kita, yaitu tentang di mana bangsa Israel ketika dibawa keluar dari padang gurun, dari Mesir, melalui padang gurun sampai ke tanah Kanaan, itu ternyata 40 tahun. Jadi ada kata 40 di sana. Apa pesan Tuhan? Pesan Tuhan sebetulnya simpel. 40 tahun adalah proses daripada bangsa Israel bagaimana keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Harus melewati yang namanya proses 40 tahun. Itu bangsa Israel. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar firman Tuhan tentang kata 40 ini, saudara. Tentang kata 40 itu yaitu tentang, lagi diproses Tuhan. Gitu ya, diproses Tuhan. Oh, seperti hidupnya di padang gurun, seperti Israel di padang gurun, gitu kan. Nah, apakah itu adalah sebuah proses Tuhan tentang kita harus melewati panasnya kehidupan, wah, kekeringan, ya, tidak ada apa-apa, tidak ada teman kan di padang gurun kan gitu loh, saudara. Ya, kebetulan saya sedang, kalau saudara melihat di background-nya, itu adalah ketika saya ada di padang gurun di Sinai, ini tahun lalu, saudara, setahun yang lalu, bulan Agustus awal, jadi Agustus awal tahun 2022, itu saya ada di padang gurun di Mesir, yaitu di belakang saya ada piramid itu, saudara. Saya di sana sedang berfoto, di mana memang pada gurun ini kalau musim dingin sangat dingin. Ini saya ke sana pas musim panas, sehingga sangat panas sekali waktu itu, saudara, padang gurun. Nah, ada banyak hal mujizat di mana piramid itu bagaimana mereka bisa membangun dan sebagainya. Dan padang gurun ini adalah salah satu tempat di mana perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan itu melalui padang gurun ini. Dan kita akan melihat, saudara, sebetulnya mujizatnya itu apa? Apakah mereka bisa makan mana? Apakah itu saja mujizatnya? Atau mereka bukan saja tidak pernah kekurangan, pengen makan apa, nggak ada Gojek, nggak ada GrabFood, tapi bisa makan. Pengen makan daging, Tuhan kasih daging. Makanan nggak usah masak, ya. Setiap pagi diberi roti mana. Nah, ada anugerah Tuhan yang tak terbatas yang bisa ekspos pada saudara tentang bangsa Israel yang alami, yaitu 40 blessing. Berkat 40, kan blessingnya bukan jumlah 40, bukan. Tapi 40 tahun melewati pada gurun, akhirnya sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu karena Israel itu under 40 blessing, di bawah berkat 40, yaitu berkat tentang di mana mereka selama 40 tahun itu alami apa saja. Dan hari ini di dalam Yesus Kristus, 40 blessing ini telah sampai kepada kita. Di mana firman Tuhan, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang ke 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan begini, saudara. 13-14, Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, di dalam, saya akan membacanya di Bible Indonesian Modern Bible, saudara, di sana dikatakan demikian, saudara.
Di Galatia pasal 3 ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita telah dimiliki Tuhan, kita tidak berada di bawah kutuk lagi, tapi di bawah hukum eh, yang baru di dalam Kristus. Dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Seharusnya kita disalib, mati karena dosa kesalahan kita, tetapi Yesus Kristus menggantikannya. Ayat 14, supaya di dalam Yesus, in Christ Jesus, di dalam Yesus Kristus berkat Abraham. Kenapa berkat Abraham? Sebab Tuhan Yahweh Elohim memberkati Abraham dan memberkati keturunannya, Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Jadi berkat bangsa Israel, yaitu berkat Abraham hari ini, di dalam Kristus Yesus berkatnya sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, kita kan bukan Yahudi loh. Kita kan bangsa Indonesia. Sehingga oleh iman, nah ini dia, oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi berkat Abraham telah sampai kepada kita. Di mana berkat Abraham Tuhan berikan, yaitu 40 blessing. Berkat 40, di mana Israel telah 40 tahun melewati padang gurun sampai kepada tanah perjanjian. Ada berkat selama mereka menuju ke tanah perjanjian. Makanya saya beri nama dengan 40 blessing. Nah, 40 blessing-nya kali ini adalah, saya mau sampaikan kepada saudara tentang mujizat di padang gurun. Ada apa berkat 40 blessing selama, yaitu mujizat di padang gurun ini apa saja? Kita membaca di Ulangan pasal yang ke-2 ayat yang ke-7, di kitab Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebelum kita baca, saudara, sebelum kita membaca di Ulangan pasal 2 ayat ke-7, saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus, kenapa berkat Abraham itu telah sampai kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebab semua manusia telah berdosa. Namun Yesus Kristus datang menebus dosa umat manusia menjadi juru selamat dunia. 40 ini nyampe kepada kita, itu betul-betul berkat yang murni di dalam Yesus Kristus. Yesus dicobai 40 hari, 40 malam. Dan dia menang atas pencobaan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit, Yesus ini, saudara, Yesus yang sama ini, dia 40 hari lamanya hidup di dunia setelah kebangkitannya bersama murid-muridnya sampai akhirnya dia naik ke surga pada hari setelah hari yang ke-40. 40 hari setelah kebangkitannya, dia hidup bersama murid-muridnya, melakukan banyak mujizat, mengajar lagi, mengingatkan ajaran-ajarannya kepada mereka. Lalu Yesus naik ke surga 40. Jadi ada blessing di kata 40 ini. Dan saya mau expose 40 40 blessing untuk saudara. Dan hari ini kita sampai di 40 tahun bangsa Israel menuju Kanaan. Nah, berarti di 40 tahun ini ada blessing-blessingnya. Yaitu yang saya mau expose pada saudara, mujizat padang gurun. Yuk kita membaca di Ulangan tadi. Di Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-7 di sana dikatakan begini. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab Yahweh Elohim, Tuhan, telah memberkatimu dalam segala pekerjaan tangan. Dia memerhatikan perjalananmu melewati padang gurun yang besar ini. Yahweh Elohimmu, Tuhan telah menyertai engkau selama 40 tahun. Dan engkau tidak kekurangan apapun. Lihat, blessing 40 tahun, 40 blessing, berkat 40 bagi Israel selama perjalanan melewati padang gurun sampai tanah perjanjian. Ternyata apa? Mereka tidak kekurangan apapun. Padang gurun gersang, ya toh, malam dingin, siang panas, saudara, terik,
banyak binatang buas seperti ular tedung, banyak bahaya. Kalau ada petir berdek dua karena nggak ada pohon bisa kesambar. Mungkin gitu ya zaman sekarang ya. Nggak ada toko, nggak ada Alfamart, Indomart, nggak ada 7-Eleven, nggak ada Gojek, nggak ada tetangga. Wah, sunyi. Tetapi mereka ada mujizat di padang gurun, ada 40 blessing yang mereka alami adalah mereka tidak kekurangan. Dalam nama Yesus, biarlah berkat ini sampai juga kepada saudara di dalam Yesus Kristus. Soalnya ketika saya di padang gurun, ya ini tahun lalu, setelah pandemi saya ke Israel, kemudian di Mesir, itu saudara, ketika saya foto di sana, ini keadaan setelah pandemi, saudara. Saya foto di padang gurun di Mesir itu, ini juga merupakan padang gurun yang dilalui oleh Israel. Di mana padang gurun ini, saudara, di sana waktu itu sepi ya, saudara, karena habis pandemi nggak mungkin belum banyak yang bersiar ke sana ya, sepi gitu. Wah, tetapi apa? Kita merasakan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa, saudara. Di mana Tuhan juga memberkati Mesir. Mesir lagi membangun ketika tahun lalu saya ada di sana. Dan saya melihat betul-betul ketika ada di padang gurun, itu rasanya kayak kita, karena kita orang Indonesia ya, ke sana kayak nggak mungkin Israel diberkati padang gurun. Tapi kenapa firman Tuhan itu berkata begini? Em, Tadi firman Tuhan berkata, tidak kekurangan apapun selama di padang gurun. Hari ini, Yesus Kristus telah menebus kita dari putih. Di dalam Kristus berkat 40 blessing sampai kepada saudara. Katakan bersama saya, ayo, di dalam Kristus 40 blessing sampai kepadaku. 1, 2, 3. Di dalam Yesus Kristus 40 blessing sampai kepada 40. Bagi bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, 40 itu rasa yang gak enak. Karena 40 tahun loh, bukan 40 hari. Bukan 40 jam. Tapi 40 tahun di padang gurun. Namun, firman Tuhan tadi katakan apa? Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan menyertai mereka. 3 hal ini. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perhatian Tuhan. Dan mereka tidak kekurangan apapun selama di padang gurun. Mau air minum, minum dari mana padang gurun? Kalau sudah melihat foto saya di situ, itu air di mana itu? Saya bisa foto di situ. Saya pun membawa itu pun juga botol air mineral di bis, saudara. Yang nonton ini, yang ikut siaran ini, saya tahu salah satu dari saudara tahun kemarin kan bersama saya satu rombongan kan ke Israel. Betul ya? Kita di sana mau minum di mana, dong di bis disediakan. Tapi bangsa Israel tidak kekurangan minum di sana. Berarti ini kan mujizat selama di padang gurun. Hari-hari di dalam Kristus, 40 blessing nyampe kepada saudara. Biarlah berkat padang gurun ini memberkati saudara, menyertai saudara. Meskipun saudara juga alami seperti padang gurun hidupmu, tetapi ada berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. So, tadi dikatakan bahwa yang pertama, Tuhan itu uh, menyertai Israel. Sehingga mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka diberkati. Hari ini, Christ in you, Kristus di dalammu, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Bahkan Efesus 3:17 dikatakan, dengan iman, Christ dwell in your heart. Kristus berdiam dalam diri saudara. Untuk apa? Tuhan tahu dalam kehidupan kita selama kita hidup ini, pasti ada kekurangan-kekurangan yang membuat kita berteriak, Tuhan, aku butuh ini. Tetapi penyertaan Tuhan, biarlah
memberkati saudara untuk kau tidak kekurangan dalam selama engkau berjalan jalan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara kekurangan. Yang mustahil saja kehidupan di padang gurun, Israel tidak pernah kekurangan. Hari ini, saudara tinggal, rumah saudara mungkin kau dekat dengan Indomaret, Alfamart, atau Hypermart, Super Indo, atau mungkin rumah saudara dekat dengan 7-Eleven, dengan Circle K, gitu ya. Mau beli apa, camilan ada. Israel padang gurun, mana ada Indomaret, Alfamart, mana ada Super Indo, mana ada Hypermart atau mungkin Giant gitu ya. Mau beli apa-apa, beli tools, mereka nggak ada. Saudara mau beli apa, McD, McDonald, wah nggak ada. Gojek nggak ada. Tapi mereka alami mujizat di padang gurun, nggak kekurangan. Karena apa? Karena yang pertama, God's presence. Karena penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan bagi Israel di padang gurun, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tiang awan ini bukti kehadiran Tuhan. Bukti kehadiran Yesus dalam hidupmu adalah hari ini. Christ dwell in your heart. Kristus tinggal dalam hati saudara. Christ in you. Kristus di dalam saudara. Roh Kudus bersama dengan kita. Ini adalah jaminan untuk saudara alami mujizat. Bukan saja saat engkau alami padang gurun. Setiap peristiwa apa, Yesus selalu beserta dengan saudara. Katakan amin. Karena penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan itu memberkati dalam segala pekerjaan tangan mereka. Artinya apa? Ada yang pertama ada God's presence, penyertaan Tuhan. Yang kedua ada God's blessing, berkat Tuhan. Karena ada God's blessing, berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Perjalanan mereka selama di padang gurun 40 tahun ternyata menjadi 40 blessing. Yaitu ada mujizat, banyak mujizat mereka alami. Ada yang dipakut ular, tedung mati. Tapi kemudian karena ada God's blessing, Tuhan memerintahkan Musa membuat tiang dari tembaga, itu tiang ular dari tembaga, siapa yang memandangnya menjadi hidup, tidak mati. Ada kesembuhan, ada perlindungan dari maut. Hari ini, tiang tembaga itu gambaran daripada salib Kristus. Bukankah Yesus Kristus telah menebus kita? Engkau memandang salib Kristus, memandang Yesus Kristus. Engkau dilewatkan dari maut karena Yesus menebus kita, melewatkan kita dari kebinasaan kekal, diganti dengan hidup kekal. Ada God's blessing dalam rumah tangga saudara. Ada God's blessing di dalam kehidupan pribadi saudara. Ada God's blessing di dalam pekerjaan saudara. Ayo katakan bersama saya. Ada God's blessing di dalam hidupku, pekerjaanku, keluargaku. 1, 2, 3. Ada God's blessing dalam hidupku, pekerjaanku, keluargaku. Ini adalah 40 blessing. 40 tahun padang gurun berputar-putar bangsa Israel. Namun mereka, firman Tuhan katakan, tidak kekurangan apa. Dalam nama Yesus, biarlah 40 blessing in Christ, 40 blessing memberkati saudara. Saudara, karena ada God's blessing, engkau diberkati dengan 40 blessing in Christ ini. Dan engkau terima yang namanya tidak kekurangan apapun. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu membuat saudara tidak kekurangan apa? Katakan amin. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Bukan hanya itu saja. Yang ketiga,
Firman Tuhan tadi katakan dalam Ulangan 2 ayat ke-7 dikatakan bahwa Tuhan itu memerhatikan perjalanan Israel melewati padang gurun yang besar itu selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun Tuhan itu memerhatikan perjalanan mereka sehingga Israel tidak kekurangan apa. Hari ini di dalam Kristus Tuhan yang sama juga memberkati perjalanan hidup saudara. Tuhan memberkati perjalanan hidup saudara. Katakan bersama saya, Tuhan memberkati perjalanan hidupku. Satu, dua, tiga. Tuhan memberkati perjalanan hidupku. Perjalanan hidup saudara diberkati. Perjalanan hidup saudara dimulai dari mana? Sejak engkau lahir. Tuhan sudah menentukan memilih saudara untuk tahun berapa, umur berapa saudara percaya Yesus. Hari ini di dalam Kristus, Tuhan memperhatikan perjalananmu. Ada engkau mungkin tinggal di pulau A, padahal engkau tidak dari pulau itu. Engkau mungkin sedang adventure gitu ya. Sedang pergi ke sana kerja di kota itu. Tapi Tuhan memperhatikan perjalanan. Tuhan memperhatikan perjalanan hidup saudara loh. Perjalanan hidup saudara mungkin seringkali kena macet, kena traffic, atau mungkin lancar, atau mungkin perjalanan bahaya kanan kiri jurang, mungkin keluar masuk hutan gelap, terang, hujan panas. Banyak masalah silih berganti perjalanan. Mungkin kau harus menghadapi utang, menghadapi kelebihan, kekurangan, menghadapi sakit, penyakit, menghadapi rasa senang, susah, duka, tangisan, ketawa. Semua, setiap, even perjalanan hidupmu. Perhatikan, ada God's attention. Itu yang ketiga. Ada perhatian Tuhan. Ada perhatian Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup saudara. Katakan bersama saya, sekali lagi, ada perhatian Tuhan Yesus sepanjang perjalanan hidupku. Satu, dua, tiga. Ada perhatian Tuhan Yesus dalam sepanjang perjalanan hidupku. Saudara, 3 berkat ini, 40 blessing malam hari ini. Kenapa Israel alami mujizat di padang gurun? Karena ada God's presence, ada penyertaan Tuhan. Melalui tiang awan, tiang api, menyertai mereka, sehingga mereka tak kekurangan apapun. Yang kedua, karena God's blessing, ada berkat Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Selama 40 tahun perjalanan mereka, mereka alami 40 blessing, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Yang ketiga, karena ada God's attention, ada perhatian Tuhan. Sehingga sepanjang perjalanan Israel 40 tahun, mereka alami 40 blessing, tak kekurangan apapun. Hari ini, di dalam Yesus Kristus, itu tadi adalah history, sejarah. Hari ini kita bersama Yesus, kita alami His story, kisahnya, kehidupan Kristus, karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka dalam hidupmu, percayalah, ada yang pertama, God's presence. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau engkau alami tidak kekurangan apapun. Baik dalam kesehatanmu, keuanganmu, keluarga, apapun yang terjadi. Yang kedua, Tuhan mau engkau alami, saudara, 40 blessing ini in Christ. Yaitu yang kedua, ada God's blessing. Ada berkat Tuhan yang menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati. Rencanamu diberkati Tuhan. Kehidupanmu diberkati. Perjalanan hidupmu diberkati. Dan biarlah saudara alami tidak kekurangan apapun. Yang ketiga, ada God's attention. Tuhan memerhatikan perjalanan hidup saudara melewati hari-harimu yang penuh masalah, penuh kendala, penuh tantangan. Walaupun mungkin kau hari ini dalam kebahagiaan, ada Yesus. Ada kau alami kesusahan, ada Yesus. Engkau yang mungkin berbaring di rumah sakit,
Ada God's attention yang memperhatikan hidupmu. Kok nggak sendirian? Kok mungkin ada alami kesusahan. Kau tidak bisa apa-apa. Tuhan memberimu kuasa jalan keluar. Katakan amin. Saudara, 3G ini, God's presence, God's blessing, God's attention, itu Tuhan berikan kepada saudara. Biarlah malam ini kau terima berkat ini, hari ini, terima berkat ini, saudara. Dalam Yesus Kristus Tuhan, mujizat padang gurun. Di dalam Yesus kita terima daripada God's presence, God's blessing, God's attention, dan kita alami hari-hari penuh dengan mujizat jalan bersama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, terima berkat. Percaya diberkati Tuhan, katakan amin.